Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat memprihatinkan, di mana ada seorang istri yang ditinggal berlayar oleh suaminya malah memilih untuk berkhianat. Dia terpincut dengan seorang pemuka agama yang bergelar cucu dari baginda Nabi Muhammad. Kejadian ini terjadi pada malam hari, tepatnya jam 3 subuh, di mana saat itu salah satu warga tidak sengaja melihat seorang pria yang tiba-tiba saja bertamu ke rumahnya. Di sana dia kemudian langsung menaruh kecurigaan dan mengajak beberapa warga yang lain untuk segera mendatanginya. Hingga setelah mengumpulkan banyak massa dan sudah berada di depan pintu, para warga tersebut kemudian langsung bergegas untuk masuk secara paksa. Dan di sana mereka menemukan si wanita memang sedang berada dengan seorang pria yang tentu bukan suaminya. Mereka berdua berada di dalam kamar dan dicurigai sehabis melakukan aktivitas selayaknya sepasang suami istri. Para warga awalnya hendak melampiaskan segala emosinya karena mendapati kemaksiatan di depan mata, namun hal itu dapat diatasi dan keduanya kemudian diinterogasi secara lebih mendalam. Di sini si wanita itu kemudian mengakui bahwa dirinya memang telah berbuat salah karena mengundang pria lain ke rumahnya, namun dia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak berbuat macam-macam seperti yang dituduhkan. Akan tetapi para warga tentu tidak langsung percaya sebab mereka berdua sudah tertangkap tangan dan itu adalah bukti yang nyata atas terjadinya perselingkuhan. Sebuah ironi atas penyimpangan yang dilakukan oleh sang istri yang sudah durhaka kepada sang suami. Dengan dalih kurangnya rasa kasih sayang serta tidak puas dengan perhatian yang diberikan membuatnya menjadi gelap mata. Dan orang ketiga seperti sebuah solusi yang pasti atas kurangnya pelukan hangat yang didambakan setiap saat. Padahal pada peristiwa ini kedua aktor utama itu dikenal sebagai seorang yang taat beragama. Mereka juga selalu memposting perihal ajaran Islam serta keagungan Tuhan. Namun sayangnya para iblis seolah lebih berkuasa atas hawa nafsu yang tidak terkendali. Dan kisah ini tentu menarik untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua. Si wanita yang menjadi peran antagonis itu bernama Asri Mega Agustian yang berusia sekitar 25 tahun. Dia bertempat tinggal di Desa Delimas di Kecamatan Tegalrejo di Kabupaten Magelang di Provinsi Jawa Tengah. Dalam keterangan yang disampaikan oleh pihak keluarga, di sana mereka mengungkapkan bahwa sosok dari kepribadian putrinya itu ternyata dinilai sangat pendiam dan tertutup. Mega Agustian jarang sekali berinteraksi dengan banyak orang dan dia tidak pernah keluar rumah tanpa seizin suaminya. Diketahui bahwa wanita muda itu sudah menikah sejak beberapa tahun yang lalu. Suaminya bekerja sebagai seorang nakhoda kapal dan sering berlayar sampai berbulan-bulan lamanya. Di sana Mega Agustian kemudian sering ditinggal sendirian di rumahnya. Pada awal menjalin biduk rumah tangga tersebut, Mega Agustian tentu tidak mempersalahkannya dan dia juga sudah mengenal sang suami sejak usianya remaja. Dan dia juga sebenarnya telah mengetahui pekerjaannya sebagai seorang pelaut sebelum memutuskan untuk menikah. Dan konsekuensi atas kesendirian serta rasa kesepian pastinya sudah dipahami dan dipikirkannya secara matang. Akan tetapi dalam perjalanan pernikahan tahun kedua dan ketiga, apa yang dirasakan sebagai seorang istri yang sering ditinggal pergi ternyata sangat sulit untuk dijalani. Di mana kegundahan hati pada sepanjang malam membuatnya seperti orang yang tidak karuan. Sebagai seorang wanita dia tentunya membutuhkan pendamping serta sentuhan fisik secara nyata. Dan itu tidak didapatkan dengan suaminya karena hanya pulang setahun 2-5 kali. Pada momen tersebut Mega Agustian kemudian mencoba untuk menahan segala kegelisahan yang ada di dalam hatinya. Wanita muda itu juga melampiaskannya ke hal yang positif dengan cara meningkatkan ibadahnya. Dia juga sering mengikuti beberapa kajian dari para ustadz melalui media sosial di ponselnya. Hal ini juga tercermin dari beberapa postingan yang sering diunggahnya. Mega Agustian sering mencitrakan diri sebagai seorang wanita soleha yang sedang menuju ketentraman kuasa ilahi.
Dan dia juga sering membagikan beberapa petuah maupun nasihat yang islami. Dan beberapa pengikutnya beranggapan bahwa dia adalah calon wanita yang ahli surga. Sayangnya perjalanan dari kehidupan Mega Agustian terasa sangat dinamis dengan banyak konflik batin di dalamnya. Hingga bisikan-bisikan iblis kemudian begitu nyata untuk menggoda keimanannya. Dan mereka sangat mengetahui kelemahan hingga bisa masuk untuk menunjukkan kenikmatan dunia pada permasalahan yang sedang dihadapi manusia. Hingga permulaan atas godaan serta ujian rumah tangga itu kemudian muncul saat dia tidak sengaja dipertemukan dengan seorang pria yang menjadi teman di masa lalunya. Pria itu juga bukan dari kalangan yang sembarangan sebab dia terkenal sebagai seorang pemuka agama yang sangat terpandang di Kabupaten Magelang. Pria yang dimaksud itu bernama Muhammad Nizar Maghribi bin Abdul Qadir Basyaiban. Dia berusia sekitar 26 tahun dan memiliki nasab langsung dari keturunan Nabi Muhammad. Entah dimulai dari mana kedekatan antara mereka berdua. Namun dalam beberapa minggu terakhir ini keduanya mulai berkomunikasi satu sama lain lewat pesan singkat. Mualanya pembahasan yang mereka obrolkan seputaran menyanyikan kabar ataupun kondisi kehidupan pasca memutuskan berumah tangga. Akan tetapi lama-kelamaan obrolan itu terus meningkat sebab keduanya merasa nyaman dan akhirnya menjadi pemicu atas pembahasan yang lebih intim lainnya. Hal ini kemungkinan besar dikarenakan Mega Agustian mulai menemukan sosok pria yang nyata di hidupnya yang membosankan. Dan diduga dia sudah mulai membuka diri hingga bercerita mengenai permasalahan yang sedang terjadi pada rumah tangganya. Hal itu termasuk berkeluh kesah mengenai sosok sang suami yang jarang pulang ke rumahnya. Dari sini wanita Malang yang sering kesepian di sepanjang malam itu kemudian merasa bahwa kehadiran dari Habib Nizar menjadi obat yang ampuh. Dan dia mulai melupakan kodratnya sebagai seorang istri yang harus menjaga kedekatannya dengan pria lain. Hal yang serupa juga kemungkinan dirasakan oleh sang Habib. Di sana dia mulai melihat kesempatan yang besar untuk menaklukkan hati dari seorang istri yang jauh dari pelukan sang suami. Tidak ada yang bisa memungkiri bahwa peran dari sang iblis itu memang sangat nyata untuk menggoda umat manusia. Tidak peduli mengenai latar belakangnya yang ahli agama sekalipun. Sebab dia memang diperintahkan untuk mencari celah yang kosong atas keimanan yang mudah tergoyahkan. Dan hal itulah yang menyebabkan kedua sepasang sejoli itu terperangkap pada jalan kemunafikan. Singkat cerita, kedekatan antara Mega Agustian dan Habib Nizar kemudian tidak bisa terbendung. Sebagai seorang wanita dia tentu tidak akan berkomunikasi dengan pria lain tanpa adanya persoalan hati yang mengikat. Dan bisa dibilang Mega Agustian merasakan perasaan yang menggebu atas kehadiran sang Habib. Dan godaan untuk berpaling serta berkhianat tiba-tiba saja muncul di dalam dirinya. Menurut keterangan yang disampaikan oleh salah seorang warga, di sana dia menceritakan bahwa dirinya sudah menduga atas perselingkuhan yang sudah dilakukan oleh wanita yang berusia 26 tahun itu. Hal itu terjadi karena dia sempat melihat seorang pria yang kedapatan bertamu ke rumahnya. Si warga itu tentu mengetahui bahwa suami dari Mega sedang tidak ada. Namun pada mulanya dia tidak berpikiran buruk sebab masih menyangka bahwa tamu itu adalah saudara ataupun kerabat dekatnya. Akan tetapi si pria itu nyatanya kerap mengunjunginya sampai beberapa kali. Dan setelah ditelusuri lebih mendalam ternyata didapati fakta bahwa si pria bukan orang sembarangan. Dia adalah cucu dari kiai besar yang ada di Kabupaten Magelang dan menjadi salah satu penerusnya. Dari sinilah di warga kemudian merasa janggal dengan kehadirannya di rumah tersebut. Terlebih dia merasa bahwa si wanita tidak pantas mengizinkan pria lain untuk masuk ke rumah. Dan mereka menduga bahwa keduanya memang sedang menjalin hubungan yang terselubung. Hingga tibalah pada satu peristiwa yang sangat mengejutkan untuk banyak orang, di mana Mega Agustian akhirnya terpergok sedang berduaan dengan seorang Habib di dalam kamar. Di sana mereka nampaknya memang berencana untuk bermadu kasih dalam kehangatan malam di belakang sang suami. Kejadian ini terjadi pada tanggal 25 atau lebih tepatnya seminggu yang lalu. Ketika itu salah seorang warga tidak sengaja melihat ada seorang pria yang datang ke rumah dari Mega Agustian.
Hari itu tepat pada jam 1 malam dan si wanita juga mempersilahkannya untuk masuk hingga menutup pintunya rapat-rapat. Si warga yang menyadari bahwa itu bukanlah semuanya kemudian memberitahukan kepada warga yang lain. Mereka kemudian berkumpul di rumah ketua rukun tetangga untuk melangsungkan penyergapan. Dan pada akhirnya pada pukul 3 malam para warga yang berjumlah hampir belasan itu kemudian langsung bergerak. Mereka menuju ke rumah Mega Agustian untuk memastikan apa yang sedang diperbuatnya. Singkat cerita, pintu rumah itu kemudian diketuk namun tidak mendapat jawaban, dan salah satu warga kemudian berinisiatif untuk mendobraknya agar mereka semua bisa masuk secara paksa. Di sini sekitar 5 orang kemudian berhasil masuk ke dalam. Dan akhirnya si wanita soleha itu memang terbukti menyembunyikan seorang pria di dalam kamar. Saat itu Mega Agustian memakai kerudung ataupun mukena yang berwarna biru dongker. Dari wajahnya dia nampak sangat panik sebab tiba-tiba para warga seolah sedang menyerbunya. Sang Habib juga hanya pasrah sambil menundukkan kepala. Kali ini mereka berdua sama-sama tidak bisa berkilah lagi sebab bukti sudah nyata di depan mata. Meskipun si wanita sedang mengenakan mukena, tapi alasan sholat berjamaah bareng di dalam kamar tentu sangat tidak masuk akal. Hingga akhirnya Mega Agustian kemudian meminta maaf kepada para warga. Sang Habib pun mengakui bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan, dan dia berjanji akan menyelesaikannya di ruang persidangan di kantor desa setempat. Di sini pada mulanya para warga merasa sangat emosi sebab ada kemaksiatan yang terjadi di kampungnya. Namun amarah itu bisa diredakan dan tidak ada tindakan yang berlebihan dalam penyergapan pasangan mesum tersebut. Keesokan harinya Mega Agustian dan Hani Nizar kemudian dipanggil oleh perangkat desa. Di sana mereka diminta untuk klarifikasi atas perbuatan yang sudah terjadi. Akan tetapi keduanya tidak berterus terang mengenai aktivitas terselubung pada malam itu. Mereka berkilah bahwa tidak ada adegan apapun dan itu hanya kunjungan tamu meskipun terlampau tidak pantas karena pada pukul 1 malam. Menurut keterangan yang saya dapatkan, suami dari Mega Agustian tidak banyak memberi keterangan. Dia juga nampaknya masih berada di luar kota dan menyerahkan peristiwa tersebut ke delegasi keluarganya. Akan tetapi sang suami pastinya sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh sang istri. Dia bersusah payah mencari rejeki dan nafkah sampai berbulan-bulan di samudera. Namun balasan yang didapatnya malah pengkhianatan. Sebuah realita yang tentunya sangat tidak masuk akal untuk dicerna sebagian manusia. Beberapa orang yang berlagak agamis malah mencoreng keagungan agamanya itu sendiri. Wanita yang berkerudung dan sering menampilkan kesolehan ternyata tidak bisa menjadi tolak ukur sebab nyatanya mereka masih tergoda dengan kemaksiatan serta kenikmatan duniawi. Saya berharap kita semua bisa mengambil banyak pelajaran dari kisah yang memalukan ini. Dan untuk para wanita sebaiknya jangan menjual kehormatanmu dengan harga yang murah. Meskipun yang menggodamu adalah seorang ahli agama sekalipun. Sebab jika dia mengarahkan kepada kesesatan maka dia bukan seorang alim ulama melainkan seorang iblis yang menyerupai manusia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.